Selamat pagi Bapak dan Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat kembali untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari sebelum memasuki doa pagi pada pagi hari ini, kita akan mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Yesus dalam namamu ku bertelut. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat kembali untuk memuji, meninggikan, dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan bisa untuk menolong, mempersiapkan hati kami, supaya kami bisa untuk memuji, meninggikan nama-Mu dengan hati yang penuh syukur, dan dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Ketika Aku Berbeban Berat. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru.
menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Pertama-tama mari kita berdoa buat ibadah online yang diadakan setiap hari Minggu, Rabu, dan Sabtu. Kita berdoa buat setiap anak Tuhan yang melayani di dalam ibadah perekaman online ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, tapi sebelum kami mau memasuki doa syafaat kami, Tuhan, kami minta ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan bisa untuk menyucikan dan menguduskan hati, pikiran maupun perbuatan kami. Kiranya Tuhan bisa untuk menolong juga supaya hati kami bisa disucikan dan juga pikiran kami, dan kiranya kami bisa dilayakkan untuk menjadi penduduk syafaat kami pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami pertama-tama kami ingin berdoa Tuhan buat ibadah online yang diadakan tiap hari Minggu, hari Rabu, dan juga hari Sabtu. Tuhan yang menolong supaya anak-anak Tuhan yang melayani dalam ibadah rekaman online ini, supaya Tuhan bisa untuk memberkati, dan juga Tuhan yang bisa untuk menolong, memberikan mereka kelancaran dalam setiap layanan mereka ya Tuhan. Tolong juga untuk setiap kami yang mengikuti ibadah, supaya kami bisa dipersiapkan hati kami, supaya kami bisa meninggikan dan memuliakan nama-Mu dengan hati yang penuh syukur, dan dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Anjilan nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang kedua, kita mau berdoa buat pergumulan jemaat kita. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat pergumulan jemaat Tuhan yang baik ada di Kelapa Gading maupun yang ada di Pos Film Mas. Kami terus berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit, maupun mereka saat ini sudah terkena putus hubungan kerja ya Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk menolong, memberikan mereka kekuatan, dan kiranya Roh Kudus juga yang senantiasa menghiburkan mereka dari segala pergumulan yang sedang mereka hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan pasti memberikan jalan keluar kepada mereka, dan Tuhan yang bisa untuk menolong juga kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang bisa untuk memberikan kesembuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang terakhir, kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia, di mana pandemi COVID-19 kami melihat bahwa di balik itu semua Tuhan menyediakan pertolongan-Mu lewat vaksin virus corona ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat rakyat-rakyat yang sudah divaksin, kiranya Tuhan bisa untuk menolong juga buat supaya mereka bisa tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat rakyat kami yang saat ini mengalami pergumulan dan juga mengalami PHK maupun yang saat ini sedang kelaparan. Kiranya Tuhan bisa untuk menolong, memberikan hikmat kepada pemerintah kami supaya pemerintah bisa cepat tanggap, dan juga pemerintah kami bisa menolong setiap rakyat yang saat ini terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa buat Presiden kami Bapak Joko Widodo. Kiranya Tuhan bisa untuk memberikan hikmat dan juga memberikan hati yang jujur, hati yang tulus untuk bekerja buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya bahwa nantinya bangsa dan negara kami Tuhan bisa normal kembali, dan juga semuanya bisa pulih kembali dari segala permasalahan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syafaat kami yang kami sampaikan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mendengar, dan Tuhan yang bisa untuk menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan lebih mengetahui doa syafaat apa yang ingin kami sampaikan ke hadapan-Mu. Satu dari itu semua Tuhan, yang saat ini kami sedang menghadapi pergumulan, Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami hati yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa.
melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mendengar doaku, supaya kehidupan terpanjang senantiasa, supaya kehidupan memanjang senantiasa. Sebelum firman Tuhan diberitakan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu pagi ini. Di dalam ibadah persekutuan doa pagi, kami mendapat anugerah untuk bisa mendengar kembali firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-13, ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Injil Markus pasal 13, ayat 33 sampai 37, firman Tuhan berkata demikian. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Pagi hari ini, kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang berjaga-jagalah dan waspada. Hati-hati dan berjaga-jaga serta waspada. Kita ingat beberapa hari terakhir ini, ada peristiwa yang bagi kita itu cukup mengagetkan. Bagaimana keluarga artis yang namanya cukup terkenal, dia bersama dengan keluarganya pergi naik mobil baru, yang baru beberapa bulan dia beli, kemudian dia lewat jalan tol, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Dan dua orang ini, artis ini bersama dengan suaminya, meninggal di tempat. Nggak ada bisa menyangka. Dia sehat-sehat, kuat-kuat. Dia juga mungkin tidak memprediksikan bahwa hari itu adalah hari terakhir dia bisa hidup di dunia ini. Dalam waktu yang singkat, nyawanya diambil. Berapa hari yang lalu pun kita juga dikagetkan dengan satu keluarga. Terdiri dari suami istri, anak yang masih kecil, dan orang tuanya. Ketika mereka sedang enak tidur, tahu-tahu terjadi kebakaran. Mereka tidak bisa keluar dari rumah itu. Dan akibatnya apa? 4 nyawa melayang. Meninggal. Nggak bisa memprediksi waktu peristiwa itu terjadi. Jadi ketika kita bicara tentang kematian menjemput kita nggak bisa memprediksi kapan waktunya itu akan tiba bagi kita. Kalau hari ini kita belajar bersama-sama, ketika Tuhan Yesus bicara memberikan pengajarannya tentang
khotbah akhir zaman. Bicara tentang akhir zaman, tidak selalu dihubungkan dengan peristiwa besar, Kristus yang datang kedua kali menjemput orang-orang, terus menghakim orang yang tidak percaya. Bukan hanya seperti itu. Ketika kita bicara tentang akhir zaman, bisa juga diartikan secara individu. Saat kematian itu tiba, menjemput kita. Itu secara individu dialami oleh setiap orang. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang Yesus katakan ketika dia sudah menyampaikan khotbah tentang akhir zaman itu. Dia ingatkan di dalam ayat yang ke-33 sampai 37 ini. Untuk kita hati-hati dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena tanda-tanda itu sudah diperlihatkan dengan begitu nyata. Tanda-tanda akhir zaman itu sudah diperlihatkan oleh Tuhan. Begitu nyata dari waktu ke waktu itu sudah digenapi apa yang dinubuatkan itu. Sehingga kita perlu untuk berjaga-jaga dan waspada. Pertanyaan kenapa kita perlu hati-hati dan berjaga-jaga? Karena Kristus katakan, karena kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kalau kita tahu waktunya kapan itu terjadi, kita bisa mempersiapkan diri. Sama seperti kalau kita bisa mendengar peristiwa yang seperti saya katakan tadi, peristiwa kecelakaan yang merenggut 2 nyawa. Kalau mereka tahu bahwa itu akan terjadi, kecelakaan itu akan terjadi yang bisa merenggut nyawa mereka bisa batalkan itu untuk pergi. Mereka bisa naik kendaraan yang lain. Demikian juga ketika ada satu keluarga yang meninggal karena kebakaran rumahnya. Kalau dia tahu waktu itu, mungkin dia akan membuat segala persiapan sehingga kebakaran itu tidak merenggut nyawa mereka. Tapi semua itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ajal kita, kematian kita pun kita nggak tahu. Dan demikian juga ketika Kristus bicara tentang akhir zaman, tentang kedatangan Dia yang kedua kali, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu bila manakah waktunya akan tiba. Digambarkan kedatangan Kristus ini seperti seorang yang sedang bepergian meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Terus dikatakan, setiap hamba-hambanya ini diberikan tugas masing-masing untuk mereka jalankan itu. Dan kapan Tuhan ini akan pulang, tidak ada yang tahu. Tetapi yang pasti, Tuhannya sudah katakan, aku akan pulang. Kalian harus bersiap dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan aku pulang ke sini. Itu yang hanya dikatakan seperti itu, bahwa dia pasti akan pulang. Tetapi, kapan waktunya tidak diberitahukan. Sehingga kalau waktunya tidak diberitahukan, apa yang harus dilakukan oleh hamba-hamba ini? Harusnya dia berjaga-jaga. Sebab mereka semua tidak tahu kapan tuan rumah itu, majikan itu akan pulang. Bisa saja dikatakan menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Jadi ketika kita bicara tentang pada tengah malam, pada menjelang malam, pada tengah malam, pada larut malam, dan pagi-pagi buta, itu kondisi manusia dalam keadaan terlelap. Dalam keadaan santai, dalam keadaan mungkin begitu terbawa oleh suasana untuk tetap ada dalam waktu istirahat, tidur. Dan itulah yang dikatakan. Sehingga ketika dia tahu, hamba-hamba ini tahu bahwa Tuannya akan datang di waktu-waktu seperti itu, mereka harusnya bersiap-siap. Sehingga ketika mereka berjaga-jaga, mereka tidak didapati sedang tidur ketika tuannya itu datang secara tiba-tiba.
Ini dikatakan. Terus ayat terakhir dari ayat 37, apa yang kukatakan kepada kamu? Yesus memberikan pengajaran buat murid-muridnya. Pengajaran tentang akhir zaman. Tetapi apakah itu hanya ditujukan buat para murid? Untuk mereka berjaga-jaga, untuk mereka waspada, untuk mereka berhati-hati. Tidak. Dikatakan di ayat 37, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Kepada semua orang, untuk mereka berjaga-jaga. Nah, hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama, yang kita dengarkan pemberitaannya pada pagi hari ini. Ini juga berlaku buat setiap kita yang hidup pada zaman ini. Saya ingatkan lagi bahwa setiap kita tidak tahu kapan hari itu akan datang kepada kita. Kapan saat Kristus menjemput kita pulang, itu kita alami. Kita nggak tahu. Tapi satu hal yang diingatkan kepada kita, setiap kita ketika kita diberikan napas kehidupan untuk tetap ada di dunia ini. Kita memiliki tanggung jawab yang harus kita kerjakan dengan baik. Jangan kau sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih berikan, kehidupan yang Tuhan masih berikan bagimu. Untuk kau hidup di dalam kehidupan yang berdosa. Untuk kehidupan yang mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan inginkan ketika engkau masih diberikan kesempatan untuk hidup, kau ada tanggung jawab untuk engkau jalankan hidup itu. Untuk kau isi hidupmu itu. Sehingga hidup yang mendatangkan berkat. Hidup yang memuliakan akan nama Tuhan. Pada saat engkau melakukan apa yang menjadi tugasmu. Engkau sudah menyelesaikan itu. Dan Kristus datang jemputmu. Itu menjadi sukacita besar bagimu. Sebaliknya, ketika waktu itu tiba, Kristus menjemput engkau. Tapi engkau dalam keadaan terlelap. Dalam keadaan tertidur. Dalam keadaan engkau hidup di dalam kehidupan yang berdosa. Engkau harus mempertanggungjawabkan itu semua. Jadi hari ini, biarlah ketika kita mendengar setiap berita-berita seorang yang secara mendadak dipanggil pulang. Itu harusnya menjadi sebuah rambu bagi kita. Rambu bagi kita bahwa hal yang sama pun dapat kita alami dalam hidup. Jadi biarlah melalui firman Tuhan ini, kita kembali melihat kepada diri kita. Apakah kita telah sungguh-sungguh mempersiapkan diri, berjaga-jaga, menantikan kedatangan Kristus itu untuk menjemput kita. Kalau engkau masih diberikan oleh Tuhan napas kehidupan, engkau kerjakanlah tanggung jawab yang telah Tuhan berikan bagimu. Sebagai apapun engkau dalam hidup ini, engkau jalankanlah tanggung jawab itu. Sehingga pada waktu saat itu tiba, engkau didapati sebagai hamba yang setia, yang memperkenankan hati Tuhanmu. Dan ketika dia datang, dia akan katakan, mari, masuklah hambaku yang baik dan setia. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan pagi ini, membuat kita semakin peka melihat keadaan sekeliling kita, dan kita boleh semakin sungguh-sungguh untuk menjalankan tanggung jawab kita di dalam kehidupan yang singkat ini. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini, yang mengajar kembali setiap kami sebagai umat-Mu untuk kami hati-hati, berjaga-jaga dan waspada. Karena waktu kedatangan Kristus untuk menjemput kami tidak tahu kapan itu. Tetapi ketika Engkau sudah menunjukkan tanda-tanda, menunjukkan setiap peristiwa yang kami dengar, yang kami lihat, itu boleh menyadarkan kami bahwa waktu yang secara mendadak itu pun dapat juga kami alami dalam hidup ini. Sehingga kami boleh bersungguh-sungguh untuk menjalankan tanggung jawab kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini. Di dalam ibadah persekutuan doa pagi kami bisa bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu, berdoa, dan terlebih lagi kami mendengar firman Tuhan. Setelah itu kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertailah setiap langkah kami, jadikan hidup kami menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sebentar kita akan menutup ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.